Baiklah, untuk selanjutnya yaitu materi kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Ambu Yanti Nurhayanti SPD. Kepadanya kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang ya anak-anakku semua, calon siswa-siswi kelas 10 SMA Siti Aisyah Kadungora ya, dan kegiatan MPLS di hari ini adalah akan masuk ke materi tentang berbangsa dan bernegara ya. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, Ambu sebagai guru PKN ya di sekolah ini, Ambu Yanti ya, yang akan nanti mungkin kedepannya nanti akan memegang pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Mungkin kalau kalian yang alumni SMP pasti sudah tahu Ambu ya, jadi tidak sudah kenal lagi gitu. Nah, untuk kali ini Ambu akan membawakan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Nah, kalau misalkan masyarakat Indonesia tidak sadar berbangsa dan bernegara itu, maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara Indonesia ya. Karena ketika masyarakat Indonesia sadar akan bangsa dan negaranya, maka berdirilah negara Indonesia gitu. Faktor utama yang yang menjadikan bangsa Indonesia sadar bernegara berbangsa itu adalah persatuan. Kalau nggak ada persatuan, Indonesia nggak akan berdiri, pasti akan terpecah belah ya. Walaupun dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, persatuan itu terus digrogoti gitu dengan hal-hal yang bisa memecah persatuan kesatuan bangsa. Sejak berdirinya Indonesia tahun 1945, 17 Agustus, sebentar lagi kan kita akan adakan hari kemerdekaan. Itu terus dirongrong ya, persatuan bangsa Indonesia terus dirongrong, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terus dirongrong ya. Kalau dari luar negeri ya jelas kan, bangsa lain, bangsa-bangsa yang terutama yang pernah menjajah Indonesia itu mereka ingin kembali lagi menguasai Indonesia ya. Karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapat selama mereka menjajah Indonesia ya, dengan sumber kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruas, yang luar biasa gitu, yang justru tidak bisa diolah dan dikelola oleh bangsa kita sendiri ya. Justru kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah itu justru kebanyakan miliknya orang luar gitu, miliknya orang luar negeri gitu. Seperti contoh tambang emas yang di Papua itu kan orang Amerika yang punya sahamnya. Kemudian yang di Kalimantan perkebunan kelapa sawit, kemudian tambang batu bara, Sulawesi juga kan nikel dan sebagainya. Kemudian di Aceh, di Sumatera, di Aceh itu ada gas bumi, itu yang punya kan Epson, orang Perancis, itu orang luar gitu. Sedangkan orang Indonesianya mana gitu loh. Nah itu sehingga kalau misalkan tidak bersatu rakyat Indonesia, maka kalau tidak bersatu dan tidak ada kesadaran bangsa dan negara, maka rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa mendirikan negara Indonesia. Nah, hal yang mengancam persatuan itu kan diantaranya adalah masalah sosial, ekonomi, politik dan sebagainya ya. Masalah sosial seperti kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, yang makin miskin, ekonomi juga kan, masalah bantuan-bantuan, masalah kalau politik jelas ya, mungkin kalau politik kalian belum waktunya ikut berpolitik di negara ya, karena kalian belum 17 tahun, belum juga memiliki hak untuk ikut misalkan memilih pemimpin ya. Tapi yang pasti mungkin kalian lihat sehari-hari itu di masalah sosial dan ekonomi, terutama di saat sekarang kita sedang menghadapi pandemi ya, pandemi ini, corona lah gitu ya. Itu banyak sekali terjadi, terutama masalah sosial dan ekonomi yang paling berat ya, yang paling banyak yang terjadi di masyarakat kita gitu.
pemerintah mengadakan pembatasan-pembatasan PPKM yang sekarang sedang dan diperpanjang lagi, itu kan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang sangat besar meluas di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Coba kalian kan kalau anak-anak sekarang itu kan pasti sudah kenal medsos ya. Coba kalian kalau ketika misalnya itu jangan hanya lihat TikTok, jangan hanya lihat berita-berita yang apalah artis gitu. Coba kalian sekali melihat berita-berita tentang negara, tentang masyarakat, masalah sosial ekonomi yang sedang dihadapi bangsa sekarang ini sangat pelik ya gitu, sangat memprihatinkan gitu kan. Nah itu. Kemudian kalau misalkan tidak ada bela negara dari kalian, dari kita gitu terhadap bangsa ini, sama juga gitu, bangsa Indonesia pasti akan kacau balau gitu. Sekali lagi yang kan kita akan bahasan tidak jauh-jauh dari kondisi situasi sekarang ya, yang sedang menghadapi pandemi gitu ya. Bagaimana atau hal-hal apa saja yang menunjukkan bela negara dari kita ya, dari kalian gitu kan, siswa-siswi misalkan. Satu hal-hal yang berhubungan dengan bela negara, misalkan cinta tanah air. Bagaimana kalian dalam mencintai tanah air bangsa Indonesia? Bukan berarti kalian mencium tanah air, bukan berarti kalian ikut berperang, bukan, karena sekarang bukan zamannya lagi berperang gitu, berperang fisik senjata, bukan. Tapi mencintai tanah air itu bagaimana cara mengharumkan nama bangsa misalkan, memajukan bangsa misalkan gitu, dengan cara apa ya? Sebagai siswa kalian tentunya kan belajar dengan baik gitu aja lah gitu. Walaupun di masa pandemi tetaplah ikuti pembelajaran, tetap bersekolah ya, walaupun daring, misalkan kerjakan tugas-tugas itu. Mana kan kalian cinta tanah air. Kenapa? Karena bangsa akan maju jika sumber daya manusianya juga maju, pintar gitu loh. Pintar dalam arti bukan ranking ke-1 nilai 10, bukan nilai 100, bukan. Dalam arti bahwa ketika kalian bersekolah, ketika sumber daya manusia maju, maka bangsa tersebut juga akan maju, tidak ketinggalan. Kalian lihat aja lah negara-negara maju ya, seperti Amerika, Eropa. Kenapa mereka bisa maju semaju itu? Karena tingkat pendidikannya juga memang maju gitu ya. Tidak seperti di kita. Ambu prihatin sebetulnya, sedih ya kan, ketika banyak anak-anak yang selama masa pandemi ini gitu, banyak yang tidak mau belajar, bahkan banyak yang keluar sekolah, banyak yang nggak mau sekolah gitu. Jangan seperti itu gitu yang mengharapkan ya gitu. Terus aja sekolah, terus aja ikuti pembelajaran, kerjakan tugas-tugas semampu kalian. Guru itu bukan menilai bukan dari kalian misalkan jawaban betul atau salah, tapi kerajinan kalian. Kalian rajin apa enggak mengikuti pembelajaran gitu aja ya. Kemudian yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara, tadi yang sudah membahas di awal ya. Jadi harus punya kesadaran bahwa bangsa ini, negara ini adalah milik kita ya, milik kalian gitu. Bagaimana kalian bisa memajukan bangsa dan negara ini. Yang ketiga itu Pancasila. Kita harus pegang pada Pancasila. Pancasila dasar negara kita, lima dasar negara kita. Ketuhanan hubungan dengan agama yang dianutkan. Walaupun agama di Indonesia itu ada 5 ya, mayoritas Islam, tapi tetap itu Indonesia berdasarkan agama ya. Kalau di kita mungkin Islam lah yang dipegang ya. Ibadah kalian, bagaimana cara kalian berakhlak ya, bagaimana cara kalian beribadah, bagaimana kalian cara akhlak kalian kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada teman gitu. Itu yang harus dipegang. Kemudian 2, rasa kemanusiaan, rasa kemanusiaan kalian, empati kalian terhadap orang lain, terutama sekali lagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, semenjak pandemi ini, banyak orang yang hidupnya benar-benar jatuh ya gitu. Hidupnya yang kaya pun banyak yang jatuh, apalagi yang biasa-biasa banyak yang miskin, karena masa pandemi ini benar-benar menguras
hal-hal yang sifatnya ekonomi gitu, pekerjaan, penghasilan, keuangan. Nah, di mana rasa kemanusiaan kalian, empati kalian terhadap orang lain gitu. Jangan yang jauh-jauh dulu lah saudara kalian, misalkan tetangga kalian yang dekat. Kalau misalkan ada berkelebihan uang makanan atau apa, berbagilah gitu ya. Yang ketiga, persatuan. Nah, tadi persatuan yang di pokok utama. Dengan kalian bisa bersatu bergotong royong gitu. Itu juga akan memberikan solusi gitu terhadap semua gitu. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin ya, musyawarah lah terutama itu poinnya musyawarah. Bagaimana kalian bisa bermusyawarah, bisa mengemukakan pendapat dengan bebas ya dengan teman-teman gitu, terutama ya di sekolah. Walaupun beda pendapat tapi tetap bersatu. Kemudian yang kelima, keadaan sosial. Itu keadaan sosial. Apakah negara itu sudah adil dalam memberikan bantuan sosial misalkan ya. Ya walaupun untuk kalian yang misalkan paham dengan kondisi negara ya, yang pandang mungkin banyak banyak pro kontra di masyarakat. Apakah bangsa Indonesia ini memang sudah memegang dasar Pancasila atau tidak ya? Karena dalam pelaksanaannya terkesan bahwa negara ini, pemerintah ini tidak menjalankan Pancasila dengan sebenar-benarnya gitu kan. Karena banyak terjadi pelanggaran ya. Untuk kalian yang misalkan jeli gitu, yang misalkan memang memperhatikan situasi kondisi. Tapi kalau yang tidak ya sudahlah gitu. Yang penting di lingkungan kalian aja dulu, sekitar kalian, teman-teman dan sekolah dulu ya. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban. Sejauh mana kalian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Rela berkorban bukan berarti kalian siap mati untuk bangsa dan negara, karena bukan zaman perang lagi. Dalam arti rela berkorban ini seperti misalkan dalam kondisi pandemi sekarang ini, jika terjadi pembatasan aturan pemerintah sekarang yang memang faktanya memang banyak menyulitkan, tapi kalian bersabar ya menghadapinya. Kalian tidak bisa bersekolah normal, itu perwujudan rela berkorban juga ya. Bersekolah normal, tidak bisa berangkat ke sekolah tapi belajar di rumah, itu juga rela berkorban. Harus misalkan membeli kuota, memaksakan membeli kuota handphone dan sebagainya, itu juga perwujudan rela berkorban. Bersabar dengan hal itu ya, itu perwujudan rela berkorban juga. Kemudian yang kelima adalah kemampuan bela negara. Ya kalian walaupun misalkan dalam usia sekolah tapi punya kemampuan untuk bela negara. Kalau di masyarakat misalkan ada program Siskamling ya, mungkin untuk bapak-bapak kalian belum waktunya ya gitu. Tapi paling tidak hal-hal lain lah, misalkan menjaga kebersihan di lingkungan kan bisa aja. Kalau itu ya misalkan di sekitar rumah tetangga gitu, di jalan misalkan ada sampah kalian pungut, itu juga itu kemampuan bela negara. Atau memberi misalkan ada orang yang membutuhkan, kalian punya uang jajan misalkan dikasih 1.000-2.000, itu kemampuan bela negara. Di sekolah juga sama, terutama kalau misalkan sekolahnya normal, ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dalam kemampuan bela negara ya. Kemudian faktor yang hal lain adalah yang akan kita bahas tentang nasionalisme dan patriotisme. Apa perbedaannya? Kalau nasionalisme itu adalah bagaimana mencintai tanah air, rasa cinta mencintai tanah air ya. Mencintai tanah air dengan sebesar-besarnya gitu. Mencintai. Kalau patriotisme itu bagaimana rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Apa hal yang yang berhubungan dengan nasionalisme? Seperti toleransi ya. Kalau toleransi biasanya selalu dikaitkan dengan agama ya, toleransi beragama. Padahal toleransi itu banyak sekali, bukan berhubungan dengan agama saja, bukan ya. Toleransi itu seperti misalkan ketika ada teman yang sakit, kalian menengok yang sakit, itu toleransi juga. Walaupun di saat kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, memang sangat sulit ya, cukup sulit untuk menengok orang yang sakit karena banyak terkendala dengan hal-hal yang terkendala dengan penyakit yang sedang mewabah sekarang gitu, COVID ini gitu. Tapi paling tidak
ada doa misalkan gitu ya, titip salam itu juga toleransi sama ya. Kemudian hal yang harus dihindari itu seperti sikap sukuisme. Sukuisme itu merasa suku kita yang paling baik. Suku kita itu kan Sunda ya. Karena kalian pasti rata-rata orang Sunda tuh, nggak ada tuh orang Batak, orang Padang gitu, mungkin nggak ada. Kita orang Sunda, Ambo orang Sunda, kalian orang Sunda. Ya, merasa suku Sunda itu paling baik juga nggak bagus gitu, jangan. Karena itu akan menimbulkan rasa sombong dan tinggi hati gitu. Atau kemudian sifat chauvinisme itu adalah merasa paling unggul gitu, karena dengan merasa paling unggul itu juga akan menimbulkan perpecahan ya. Seperti dulu pernah terjadi perang dunia itu ketika orang Jerman itu di perang dunia di mana menguasai dunia karena merasa dia ras paling unggul di dunia gitu. Orang Jerman itu si siapa yang musuh di sini, Hitler itu dia merasa paling unggul, ras paling unggul di dunia. Atau yang sekarang sedang berlangsung kan Yahudi merasa paling unggul, makanya Yahudi berusaha menguasai dunia. Kemudian sikap ekstremisme lebih keras lagi ya, seperti yang dikategorikan teroris itu sikap ekstremisme ya, teroris itu. Jadi melakukan sesuatu dengan keras gitu. Jadi tidak dengan lemah lembut gitu kan. Itu ekstremisme. Jadi kalau bahasa ekstremisme itu Ambu ingat dulu zaman Belanda kan. Jadi ekstremis. Jadi bangsa Indonesia waktu itu melawan Belanda menyebutnya rakyat Indonesia ekstremis gitu. Karena masyarakat Indonesia melawan gitu, maksudnya dengan keras, dengan bentrok senjata gitu. Nah itu kalau sekarang sih nggak ada. Jadi ekstremis itu paling terhadap yang dikategorikan teroris ya, paling gitu ya, yang tidak sepaham dengan orang lain, itu ekstremis. Kemudian provinsialisme juga sama sih, merasa daerah provinsinya paling baik, karena di Indonesia itu kan tiap provinsi pasti berbeda-beda adat, kebudayaan dan sebagainya kan. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu beda-beda walaupun Jawa gitu. Kemudian provinsi di Sumatera misalkan, provinsi Lampung, provinsi Sumatera Barat, Palembang, itu beda-beda satu pulau tapi beda-beda juga kan antara tiap provinsi gitu kan. DKI Jakarta, Jawa Barat itu berdekatan tapi beda juga gitu kan, dari adat dan lain sebagainya. Nah, kalau merasa paling unggul, kalau merasa paling baik, itu akan menimbulkan perpecahan juga. Kemudian tentang patriotisme, rela berkorban, itu untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Nggak usah jauh-jauh lah, misalkan di keluarga dulu dan di sekolah. Di keluarga misalkan bagaimana rela berkorban, kalian contohnya beginilah gitu, kalian ikut pembelajaran misalkan walaupun daring, itu bentuk rela berkorban kalian di keluarga untuk orang tua kalian. Harus kalian punya rasa sayang lah gitu sama orang tua ya. Orang tua yang udah susah payah membelikan handphone misalkan, membelikan kuota misalkan, membayar uang sekolah kalian, membayar kalau seragam mungkin gak kepake ya, sepatu, tapi paling tidak di alat tulis, di kuota, itu orang tua sudah rela berkorban. Nah, kalian juga harus relanya apa? Dengan belajar, mengikuti pembelajaran walaupun secara daring gitu. Jadi jangan seperti yang sudah tahun-tahun yang lalu lah gitu ya, banyak alasan karena malas belajar gitu. Kata orang tuanya, Bu saya belikan handphone, Bu saya belikan kuota, kenapa anak tapi tetap nggak mau belajar? Jangan seperti itu, tolonglah gitu, tetap belajar, tetap ikuti pembelajaran gitu dengan baik, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu di keluarga atau di sekolah misalkan. Ya untuk di sekolah mungkin karena sekolah tetap masih daring, ya bentuknya itu tadi, seperti tadi kalian tetap mengerjakan tugas-tugas dengan baik gitu kan, dari guru gitu. Kemudian sopan terhadap guru, jadi kalau misalkan bertanya tugas itu dengan sopan gitu, misalkan Assalamualaikum Abah Ambu, maaf mengganggu waktunya gitu, mau bertanya. Jadi jangan, Bu tugas nu acan naon, aduh asa kumaha gitu ya, ambu ngedengernya gitu kan, hal seperti itu gitu kan.
kok nggak ada kesopan-sopanannya. Nah, itu bentuk kalian adalah berkorban seperti itu ya. Jadi itu ya pembahasan untuk di kesadaran bela negara untuk pada waktu ini ya. Mohon maaf bila ada pembahasan ambu yang kurang dimengerti. Kalian bisa membaca-baca literaturnya yang dibagikan. Boleh nanti dengan waktu akan dibahas ya, boleh ditanyakan. Ambu harap kalian tetap sehat, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ya di minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, tetap rela berkorban ya untuk kepentingan bangsa dan negara, keluarga, orang tua dan juga sekolah ya. Gitu aja pesan dari Ambu. Selamat mengikuti pembelajaran yang lainnya ya, materi yang lainnya. Tetap semangat. Sekian dari Ambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ambu Yanti Nurhayanti SPD yang telah menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Alamin, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMA Siti Aisyah telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Abah Ambu yang telah menyampaikan materi untuk hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di esok hari dan tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.